Masalah utang itu kan tidak ada pidananya, ya, tidak ada yang dapat dipenjara karena utang. Kalau dia ngomong, ngoceh dan sebagainya, biarin aja. Yang penting mental Anda harus kuat dulu. Mental Anda harus kuat dulu untuk menerima debt collector pinjol. Kalau memang Anda tidak kuat, Anda tidak sanggup, nggak usah diterima. Ya, masih dengan saya Ahmad Junaidi di channel Kita Tercinta. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara ngangkat telepon dari DC. Ya, kenapa ini penting? Karena teror yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online itu kebanyakan melalui telepon. Gitu. Nah, sebelum saya jelaskan tentang masalah bagaimana cara mengangkat telepon, Anda harus mengetahui, menginisiasi, mencari tahu apakah telepon tersebut dari pinjol atau bukan. Nah, ada beberapa aplikasi, ya, ada beberapa aplikasi itu yang menyatakan tentang pemblokiran telepon. Jadi ada, cari aja blokir telepon gitu, blokir nomor telepon, spam telepon gitu di Play Store. Nah, nanti akan keluar banyak aplikasi, ya. Nah, ketika Anda tahu bahwa itu nomor telepon dari debt collector pinjol atau debt collector kartu kredit, yang harus Anda lakukan yang pertama, tenang, cool. Kenapa kok seperti itu? Karena gini, yang pertama, masalah utang itu kan tidak ada pidananya, ya, tidak ada yang dapat dipenjara karena utang. Kalau dia ngomong, ngoceh dan sebagainya, biarin aja. Yang penting mental Anda harus kuat dulu. Mental Anda harus kuat dulu untuk menerima debt collector pinjol. Kalau memang Anda tidak kuat, Anda tidak sanggup, nggak usah diterima. Prinsipnya seperti itu. Udah, reject aja. Ada beberapa aplikasi yang memberikan fitur auto reject. Reject aja teleponnya. Gitu ya, blokir sehingga nomor telepon itu tidak meneror Anda lagi. Ya. Nah, tapi kalau mau Anda terima, yang pertama wajib tenang, slow, santai. Kemudian, jadi cara menerimanya, yang pertama sebelum menerima cari aplikasi tentang masalah spam telepon tadi. Yang kedua, kalau toh memang Anda terima, tenang, santai, ya. Jangan terbawa emosi, karena debt collector itu memancing emosi kita. Itu yang harus Anda tahu. Jangan sampai kita ngikuti alur mereka, kita emosi. Dampak dari emosi bagaimana? Kita mangkel, sakit hati, ya kan? Dengan sakit hati bagaimana? Agar tidak diteror lagi, kita bayar. Nah, itu tujuan dari DC seperti itu. Kemudian, yang ketiga, jangan lupa direkam pembicaraannya. Kalau perlu, setelah dia kenalan, contoh, saya kolektor dari Bank Miun misalkan. Ini mau nanyakan tentang perihal kartu kredit Bapak. Saya ada aplikasi dari Uang Iblis. Ini bagaimana tagihannya kok tidak dibayar? Nah, begitu dia memperkenalkan diri, sampaikan, Pak, biar sama-sama enak. Ini pembicaranya saya rekam ya. Nanti suasananya pasti berubah. Yang semula garang, sudah tidak mungkin garang. Jadi jangan lupa untuk direkam. Kemudian yang nomor 4, kalau toh Anda memang ya tidak mau bayar terhadap aplikasi tersebut, terhadap kartu kredit tersebut, sampaikan secara tegas dan lugas. Paham ya? Tegas dan lugas. Mohon maaf, mulai sekarang tidak saya bayar. Jelas. Mohon maaf, saya akan selesaikan. Mohon maaf, saya belum gajian misalnya. Jadi tegas. Karena apa? Kalau Anda tidak tegas, Anda dianggap takut, diteror terus nanti. Sampaikan, Pak, mulai sekarang saya sudah tidak mau bayar utang ini. Kalau toh dari aplikasi itu memang merasa dirugikan, silakan gugat saya di pengadilan, silakan. Atau kalau dianggap saya menipu, membawa lari uang perusahaan dan sebagainya, laporin saya ke polisi. Saya tunggu laporannya. Sampaikan seperti itu. Jadi mulai sekarang jangan nagih-nagih lagi, karena pasti tetap tidak akan saya bayar. Yang paling penting itu jangan menjanjikan pembayaran. Itu yang paling penting. Kalau memang Anda tidak niat bayar,
Contoh kayak gini nih, misalkan ya kita punya utang di salah satu aplikasi. Kita menyatakan bahwa saya estimasi gajian tanggal 26 misalkan. Jadi biasanya kita gajian tanggal 25, 26 gitu ya. Nah, mendasari itu kita janjikan ke DC, Pak nanti kita bayar setelah saya gajian tanggal 26 atau 27. Jangan Anda janji kalau Anda tidak mau bayar. Karena sama saja Anda itu mengundang dia untuk telepon, untuk neror Anda lagi setelah tanggal 26, tanggal 27. Kalau enggak gitu, enggak berhenti Pak teleponnya, ya matikan. Wong itu telepon-telepon Anda kok. Kan itu telepon Anda, Pak tolong jangan telepon lagi ya, sampaikan. Tolong jangan telepon lagi. Saya sudah enggak boleh bayar pinjol. Sama siapa? Sama Pak Ahmad Junaidi, gitu kan. Enggak boleh bayar lagi. Kalau toh mau bayar, ini surat kuasa saya lewat kantor hukumnya Pak Junaidi, nanti saya akan bayar lewat kantor hukumnya Pak Junaidi. Sampaikan seperti itu. Tunjukkan surat kuasanya. Kalau Anda menggunakan surat kuasa, kalau enggak sampaikan, mulai sekarang saya enggak mau bayar lagi. Jangan takut, sama-sama makan nasi kok. Kecuali di situ makan batu baru Anda takut. Nah, yang paling penting juga ya, ketika Anda ditelepon itu coba tanyakan ini dari siapa, namanya siapa. Kalau nama banyak bisa banyak, makanya rekam. Oh dari Eko, aplikasi apa? Uang Iblis misalkan. Oh dari siapa? Misalkan Agus. Dari mana? Kartu kredit A misalkan, Bank Megong. Nah itu kan jelas. Pak, oh iya Pak, ini kalau misalkan saya nego minta pelunasan kemana, kantornya mana, sampaikan. Kalau pinjol ilegal nggak mungkin ngasih nama kantor, atau dia pasti ngelak, ini kan aplikasinya online, kenapa Anda tanya mau datang ke kantor. Nah seperti itu pasti nanti ya. Jadi saran saya yang tadi ya, mulai dari awal, satu, cari aplikasi untuk memfilter teleponnya masuk. Yang kedua, hadapi dengan tenang, kalem, cool. Kemudian yang ketiga, jangan janjikan pembayaran apapun, apalagi kalau Anda nak niat bayar gitu ya. Terus rekam pembicaraan yang keempat, jadi direkam pembicaraannya, kalau ada apa-apa jadi bukti. Nah yang terakhir, minta identitas. Setelah identitas Anda dapat, coba cek aplikasinya itu legal atau ilegal sih di website OJK. Coba cek. Kalau memang legal dan nagihnya nggak bener, laporin. Ada forum pengaduan OJK di sana, laporkan aja. Kerjaan DC-nya seperti ini. Anda kan punya rekamannya. Nah, itu dasar laporannya rekaman tadi. Kalau memang dari kata-kata DC itu nggak bener, nggak sopan, nggak beraturan, nggak beradab. Tetapi dari itu semua yang paling penting adalah Anda siap menerima telepon dari debt collector. Anda siap menerima, Anda siap mengangkat. Kalau tidak mau menerima, matikan, tidak usah diangkat. Bikin emosi. Karena kadang misalnya pagi-pagi kita udah angkatin telepon dari DC, seharian biasanya ruwet gitu ya. Biasanya ada yang seperti itu. Jadi mood kita pagi udah rusak, akhirnya kerjaan nggak beres. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe terus, bagikan video ini kepada rekan Anda, mungkin bermanfaat, karena mungkin mereka juga malu, dan jangan lupa di like dan di komen. Semoga bermanfaat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.